Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jumpa kembali dalam literasi bahasa Indonesia. Kali ini sahabat literasi sudah tahu belum tentang pelajar Pancasila? Ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila itu meliputi apa saja? Nah, ingin tahu lebih lengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Kita akan membahas tentang pelajar Pancasila dengan 6 profilnya. Sudah siap? Yuk, langsung kita bahas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud Indonesia telah merumuskan 6 profil pelajar Pancasila. 6 profil ini harus dimiliki oleh seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Nah, apa saja poin-poin dari profil pelajar Pancasila ini? Ada 6 nak. Kita ikuti bersama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu seorang pelajar yang menunjukkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tercermin dari akhlaknya dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta memahami ajaran agama yang dianutnya, kemudian menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia meliputi 1. Akhlak beragama, tercermin dalam praktik ibadah sehari-hari. Yang kedua, akhlak pribadi, tercermin dari karakter, sikap, dan sifat yang baik yang dimiliki oleh pelajar Pancasila. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, bagaimana seorang pelajar Pancasila memperlakukan sesama manusia dengan praktik baik dan juga sikap yang baik. Yang keempat, akhlak kepada alam, tercermin dalam bagaimana seorang pelajar Pancasila memperlakukan alam dan lingkungan sekitar. Yang kelima, akhlak bernegara, tercermin dalam seorang pelajar Pancasila yang mengikuti aturan pemerintah serta terlibat dalam demokrasi di Indonesia. Profil yang kedua, berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global meliputi 1. Mengenal dan menghargai budaya sendiri. 2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, baik budaya sendiri maupun budaya dari negara lain. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, profil ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong meliputi kolaborasi,
bagaimana dia bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang kedua, kepedulian. Seorang pelajar Indonesia juga harus peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, berbagi. Pelajar Indonesia juga harus memiliki sikap mau berbagi serta dermawan. Nah, profil yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri meliputi 1. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Artinya, pelajar Indonesia harus mengetahui bagaimana situasi serta kondisi dari lingkungan belajar yang ada di sekitarnya. Kemudian, elemen kunci yang kedua adalah regulasi diri. Artinya, seorang pelajar Pancasila harus mampu mengatur, mengelola, memanajemen waktu serta tugas-tugasnya sebagai seorang pelajar, baik itu dalam hal belajar maupun berinteraksi dengan orang lain. Nah, profil yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, gagasan dan informasi yang diperoleh dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu sumber cetak maupun digital. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Artinya, pelajar Pancasila di Indonesia harus bisa mengolah informasi dan gagasan yang didapatnya dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital, baik itu dari buku, internet, dan sumber-sumber lain, lalu merefleksikannya atau memikirkannya dan mempraktikkan secara baik apa yang bisa ia pelajari. Kemudian mengambil keputusan informasi yang sesuai dengan apa yang didapatkan, dapat memilah mana yang baik dan mana yang benar. Yang keenam, profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang kreatif, harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif: 1. Menghasilkan gagasan yang orisinal, asli atau benar-benar dari gagasannya sendiri, bukan gagasan dari orang lain atau plagiasi. Kita tidak boleh menjadi seorang plagiat, harus memiliki pemikiran dan juga hasil kreasi sendiri. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Selain karya mandiri atau karya pribadi orisinal dari diri sendiri, kita juga harus bertindak secara orisinal, tidak boleh meniru orang lain. Ketika kita belajar dari orang lain, boleh diambil yang baik, kemudian kita praktikkan sesuai yang kita butuhkan. Nah, sahabat literasi, itu dia 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki seorang pelajar di Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.